2025 dari pukul 16 lebih ya, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita hadirkan alusan kita di sore hari ini, dan hari ini yang bersedia hadir ada Ustaz Martua Dalimunta SPD Sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Berarti hari ini hanya Ustaz seorang saja ya? Iya, benar. Karena Ustaz Muhammad Arkan sedang izin ya? Iya, lagi off air beliau. Lagi off air beliau ini, luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Sahabat Kiss, untuk sore hari ini kita temanya adalah menjaga kewarasan dalam berumah tangga. Betul? Iya, benar. Iya, untuk sahabat Kiss yang sedang bermasalah dengan kewarasan dalam rumah tangga, bolehlah ditanya ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan seputar rumah tangga bolehlah sahabat kita nanti di sini nanti dijawab oleh Ustaz kita ya. Baik sahabat Kiss, mari kita dengarkan bersama, simak bersama tentang tema kita di sore hari ini, menjaga kewarasan dalam rumah tangga, dari Ustaz kita Ustaz Martua Dalimunta SPD. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Irin, dan terima kasih seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di dalam program kesayangan kita, yaitu di program Obat Hati di radio 106,6 Kiss FM Kota Padang Sidimpuan. Dan dari studio kami mohon maaf, kurang lebih 2 minggu ya, atau 2 kali pertemuan kita off dalam program Obat Hati karena kesibukan para tuan-tuan guru kita di bulan Maulid Nabi ya. Alhamdulillah Allah berikan kita rezeki bisa kembali bertemu di bulan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini. Dan mudah-mudahan juga kepada tuan guru kita Ustaz Arkan, Allah berikan beliau kesehatan, Allah jaga beliau sehingga beliau juga bisa membersamai kita di kegiatan program Obat Hati di minggu yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah, kita adalah umat yang kelak di hari akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di studio sore hari ini kita ditemani oleh Mbak announcer kita, yaitu penyiar keren kita, itu ada Mbak Airin. Dan sebagaimana tadi beliau telah menyampaikan bahwa tema kita sore hari ini seputar menjaga kewarasan di dalam rumah tangga. Pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam ini sebagai agama yang sempurna. Sebagaimana Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mengatakan Islam ini adalah agama yang sempurna, di mana di dalam Islam syariat yang Allah turunkan ini berfungsi banyak ya untuk bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah Islam dan syariat yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan hadis adalah berfungsi sebagai hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa, menjaga nyawa daripada manusia. Syariat Islam juga berfungsi di dalam Islam sebagai hifzun nasal, yaitu menjaga keturunan. Islam juga dan syariatnya ini berfungsi sebagai hifzul akal, yaitu berfungsi menjaga akal dan kewarasan manusia. Sebagai salah satu daripada upaya Allah Ta'ala untuk menjaga kewarasan atau akal fikiran manusia, terutama di dalam rumah tangga, itu banyak ayat-ayat Allah yang melarang manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak akal fikiran dan kesadaran manusia. Di antaranya adalah seperti misalnya yaitu meminum minuman
yang memabukkan. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum minasyaitin. Bahwasanya judi, mengundi nasib, hal-hal yang memabukkan adalah termasuk sebagai daripada perbuatan najis dan perbuatan setan. Oleh karena itu di dalam ayat itu Allah dengan tegas mengatakan bahwa Allah mengharamkan minuman-minuman atau sesuatu hal yang bisa dapat merusak hilangnya akal, hilangnya kesadaran, hilangnya kewarasan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Pendengar rahmat hati yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah kenapa bahwa syariat Allah ini banyak fungsinya selain daripada tadi yang kita sebutkan, menjaga diri, menjaga keturunan, menjaga harta, kemudian juga hifzul mal, hifzul nafs, hifzul nasal, kemudian hifzul akal, yaitu menjaga akal pola pikiran manusia, di mana manusia ini Allah jaga dengan aturannya, beserta aturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana agar manusia ini terpelihara daripada kerusakan-kerusakan yang mungkin diakibatkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya tadi seperti kita sebutkan, seperti meminum minuman khamar atau memakan makanan yang dapat menghilangkan akal sehat pikiran manusia. Pendengar rahmat hati yang dirahmati Allah Ta'ala, berkaitan dengan rumah tangga, tentunya kalau ada rumah tangga yang kalau rumah tangga itu isinya adalah diisi oleh orang-orang yang kehilangan akal, bagaimana mungkin rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Apalagi kalau rumah tangga itu isinya adalah masalah, stres, ditambah lagi dengan menumpuknya berbagai problem di dalam kehidupan, tentunya rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang tidak sehat. Itulah kenapa antara suami dan istri, begitu juga dengan anak-anak, terutama suami sebagai kepala rumah tangga, penting untuk menjaga kewarasan istri di rumah tangga, penting juga suami menjaga kewarasan anak-anak di rumah tangga, penting juga menjaga kewarasan rumah tangga, agar bagaimana rumah tangga ini senantiasa dinamis, senantiasa berada pada jalan atau koridor yang benar. Sehingga fungsi kepala rumah tangga sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro alaiha wa quduhan nasu wal hidarah alaiha malaikatun gilajun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka Allah Ta'ala, yang dimana bahan bakar dari api neraka itu, kata Allah Ta'ala, adalah manusia dan batu, yang di dalam neraka itu terdapat malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah Ta'ala, dan malaikat itu gilajun syidadun, dia mengajab dengan ajab yang sangat pedih. Oleh karena itu, sebagai seorang kepala rumah tangga antara suami dan istri, haruslah menjaga bagaimana kesinambungan rumah tangga itu agar senantiasa berada di dalam kebaikan, berada di dalam kewarasan. Di antara sekian banyaknya problematika permasalahan hidup yang kita hadapi hari ini, di mana hari ini rasa kepedulian di antara sesama sudah sangat jauh berkurang. Oleh karena itu, disinilah peran penting daripada seorang suami. Bagaimana suami ini sebagai imam di dalam rumah tangga, menopang daripada rumah tangga tersebut agar berjalan dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan di surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki ini adalah imam, adalah pemimpin di rumah tangga yang berhak mengurus, yang berhak dan punya tanggung jawab bagaimana menjaga kewarasan di dalam rumah tangga itu. Sehingga seberapa berat pun permasalahan di rumah tangga, jangan sampai permasalahan-permasalahan di rumah tangga itu membuat rumah tangga kaum muslimin kehilangan akal sehat, sehingga tak jarang rumah tangga kaum muslimin berisi diantaranya dengan banyaknya percekcokan antara suami dan istri,
antara anak dengan orang tua, bahkan tidak jarang justru berujung kepada hilangnya nyawa suami atau hilangnya nyawa istri di rumah tangga. Oleh karena itu, seorang suami harus paham tentang psikologi, bagaimana lelahnya seorang istri atau bagaimana lelahnya juga seorang suami di rumah tangga. Ini harus saling memahami. Ada kejadian Mbak Irin baru-baru ini kita lihat, seorang suami yang pulang kerja, kemudian suami ini karena sudah merasa lelah, minta dibuatkan makanan, lalu ternyata makanannya tidak ada, lalu si suami ini karena istrinya tadi beralasan capek, seharian beraktivitas di rumah tangga, lalu si suami berinisiatif untuk membeli makanan di luar rumah. Lalu dibawalah makanan ini ke dalam rumah, setelah itu diajaklah istri ini makan. Selesai sampai di situ, kemudian si istri ini selanjutnya meminta tolong kepada suami agar membuatkan susu anak karena anak menangis merengek untuk meminta minum susu. Lalu dengan alasan si istri ini merasa capek begitu. Padahal tadi suami ini sebenarnya juga dari luar rumah itu juga dia juga dalam keadaan capek gitu kan. Sesampai di rumah juga pingin dong misalnya seorang suami juga